Pemain seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Ole Romeni, Kelvin Verdong, hingga Emil Audero di Eropa kini dipastikan bisa bermain di Piala AFF tahun depan dengan target juara. Nama Ilkan Begot kini akhirnya kembali muncul dibahas di tengah skuad Garuda bersiap menghadapi era baru di tahun 2026 ini. Martin Paes langsung beri respon tegas begini soal rumor kepindahan dirinya dari FC Dallas ke Persib Bandung. Pihak PSSI kini akhirnya membahas posisi manajer timnas Indonesia yang baru setelah Sumarji resmi mundur dari jabatannya. Benarkah sosok Jordi Cruyff masih belum dilepas dari jabatannya sebagai penasehat teknis PSSI? Jadi, Space Eleven kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Di sepanjang sejarahnya, timnas Indonesia memang belum pernah juara dan meraih trofi di ajang Piala AFF. Tampaknya sebuah ironi yang terus menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, performa skuad Garuda di level Asia justru menunjukkan peningkatan signifikan, di mana timnas Indonesia mampu tampil solid di ajang kualifikasi Piala Asia, bahkan memberikan perlawanan sengit kepada tim-tim kuat Asia Timur maupun dari tim Timur Tengah. Ya, timnas Indonesia juga selalu berpartisipasi dalam turnamen itu sejak dicetus pada 1996 dan telah 15 kali mengikutinya. Akan tetapi sayangnya, pencapaian tertinggi bagi skuad Garuda masih mentok di posisi runner-up, di mana timnas Indonesia sudah 6 kali menjadi peringkat kedua Piala AFF, terbanyak di antara peserta lainnya yang diraih pada tahun 2004, 2010, 2016, dan di 2020. Melihat kondisi demikian, PSSI sepertinya masih belum puas dengan pencapaian timnas Indonesia di turnamen 2 tahunan itu, dan membidik target sebagai kampiun di edisi tahun depan, di mana Piala AFF di tahun 2026 ini akan digelar pada 24 Juli sampai 26 Agustus, dengan diikuti 10 negara yang dibagi menjadi 2 grup. Masing-masing tim nantinya akan bermain 2 kali kandang dan tandang di babak penyisihan grup. Sampai kini, PSSI tengah memfinalisasi pelatih baru timnas Indonesia untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Kandidat calon semakin mengerucut dan mengarah pada nama John Herdman, arsitek timnas Kanada di Piala Dunia di Qatar yang berasal dari Inggris. Anggota Komite Eksekutif PSSI, yaitu Arya Sinulinga pun mengungkapkan bahwa juru taktik baru timnas Indonesia akan diminta untuk menargetkan gelar juara di Piala AFF 2026 ini. Saya rasa perlu juara. Ya sama saja lah, kita mau ke nasional kan, ke level lebih tinggi kan, maunya kita menang di daerah dulu lah, perlu juara juga, kata Arya Sinulinga. Yah, Arya pun juga mengharapkan bahwa para pemain abroad skuad Garuda dapat bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF edisi tahun depan ini. Hal itu karena turnamen tersebut akan berlangsung sebelum musim baru dimulai. Ya, kita harapkan bisa. Jelas Arya Sinulinga. Ya, sebentar lagi, ajang Piala AFF ini akan menggelar pengundian babak penyisihan grup, di mana drawing itu akan berlangsung pada 15 Januari bulan depan di Jakarta. Dalam hal ini tentu menarik menantikan siapa saja nantinya para pemain abroad skuad Garuda yang akan bergabung. Namun semoga saja para pemain abroad skuad Garuda seperti Jay Itzes, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Emil Audero, dan juga Ole Romeni nantinya bisa bergabung dan membela tim merah putih. Kiper andalan timnas Indonesia yaitu Martin Paes kini akhirnya angkat bicara soal kabar yang menyebutnya sudah setuju bergabung ke Persib Bandung. Dengan tegas ia meminta kepada publik untuk tidak mempercayai rumor tersebut. Martin Paes memastikan bahwa dirinya kini masih fokus membela klub Amerika Serikat yaitu FC Dallas, di mana ia pun kini tengah berada di Asia untuk berlibur, bukan berkaitan dengan kepindahannya ke Persib Bandung. Lewat unggahan di media sosial X-nya, Martin Paes menjawab rumor yang menyebutkan bahwa kepindahannya ke Persib Bandung sudah semakin dekat. Namun Martin Paes sendiri mengaku bingung dari mana semua isu itu bisa muncul. Selain itu, Martin Paes pun juga dengan tegas memastikan bahwa dirinya masih terus bekerja keras untuk FC Dallas, meskipun kompetisi tengah terhenti sejenak di saat ini. Dalam hal ini, ia pun meminta kepada publik untuk memahami penjelasannya. Jangan percaya semua yang Anda baca di berita, tulis Martin Paes, dikutip dari akun X resminya, sembari mengunggah fotonya yang hendak melakukan olahraga Muay Thai. Saya sudah membaca banyak rumor beberapa hari terakhir, dan jujur saja saya tidak tahu dari mana asalnya. Untuk saat ini, saya sedang bekerja keras di luar musim kompetisi, dan menikmati liburan di Asia. Terima kasih atas pengertiannya, tegas Martin Paes. Ya, nama Martin Paes kini memang dikaitkan erat dengan Persib Bandung, di mana ia bahkan dikabarkan sudah selangkah lagi pindah ke klub raksasa Indonesia itu. Menurut laporan dari akun efootball.indonesia,
Martin Paes dikabarkan selangkah lagi akan merapat ke pelukan Maung Bandung. Pasalnya, disebut-sebut kesepakatan awal sudah tercapai antara kedua belah pihak. Bukan hanya Martin Paes saja, namun pemain berlabel Timnas Indonesia yang dikaitkan dengan Persib Bandung, yaitu Joey Pelupesi. Teka-teki masa depan bek Timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot di Ipswich tahun kini kembali muncul dibahas dan mulai menemui titik terang, di mana pelatih kepala The Tractor Boys yaitu Kieran McKenna memberikan sinyal kuat bahwa Elkan Bagot kemungkinan besar akan kembali dipinjamkan ke klub lain di bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Ya, di sepanjang musim tahun ini, Elkan Bagot tercatat belum sekalipun menjalani debut untuk tim senior Ipswich Town di kompetisi resmi, di mana bek jangkung itu lebih banyak menghabiskan waktu bersama tim Ipswich Town U21 setelah menyelesaikan rentetan masa peminjaman di Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, hingga di Blackpool dalam 3 musim terakhir. Kieran McKenna mengakui bahwa situasi yang dialami Elkan Bagot saat ini murni karena ketatnya persaingan di skuad utama, di mana saat ini tim senior Ipswich Town masih didominasi oleh pemain-pemain senior yang memiliki jam terbang tinggi. Sejujurnya, Elkan dan Cameron benar-benar kurang beruntung. Kami membawa 22 pemain sepanjang tahun, dan mayoritas dari mereka dalam kondisi bugar, serta tersedia untuk dimainkan, ujar McKenna. Dikutip dari TWT, ya, kondisi skuad yang stabil membuat pemain muda seperti Elkan Bagot memang harus ekstra sabar menanti kesempatan yang tidak kunjung datang ini. Pemain seperti Elkan harus benar-benar bersabar dan tetap berlatih dengan baik, tambah sang pelatih. Ya, meskipun jarang diturunkan, Kieran McKenna menegaskan bahwa Elkan Bagot tetap menjadi aset berharga bagi klubnya. Namun, sang pelatih sadar bahwa berlatih saja tidak cukup bagi perkembangan karir seorang pemain profesional muda. Oleh karena itu, opsi peminjaman kembali dianggap sebagai jalan keluar terbaik agar Elkan Bagot bisa mendapatkan menit bermain reguler demi mengasah kemampuannya di level kompetitif. Mereka adalah profesional muda yang luar biasa dan terus berkembang di setiap sesi latihan. Namun, mereka juga butuh waktu bermain untuk perkembangan mereka. Kami akan mencoba mengambil keputusan yang tepat di bulan Januari nanti, pungkas pelatih yang sukses membawa Ipswich Town promosi tersebut. Ya, langkah peminjaman ini diharapkan dapat menjaga performa Elkan Bagot agar tetap berada di level tertinggi. Hal itu mengingat perannya yang sangat vital bagi lini pertahanan Timnas Indonesia di ajang internasional ke depannya. Publik pun kini menanti klub mana yang akan menjadi pelabuhan baru bagi Elkan Bagot untuk melanjutkan proses karirnya di Inggris. PSSI kini sudah menerima surat pengunduran diri Soemarji sebagai manajer Timnas Indonesia. Namun meski begitu, PSSI masih belum bisa dengan cepat mencari pengganti Soemarji. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dikutip dari podcast Liputan 6, Arya mengatakan bahwa PSSI masih fokus kepada pencarian pelatih Timnas Indonesia. Adapun hasil rapat Exco PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia itu sudah menunjuk John Hartman sebagai juru taktik tim Merah Putih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun akan segera mengumumkan ke publik sosok pelatih asal Inggris tersebut. Setelah John Hartman datang, PSSI baru fokus mencari sosok manajer terbaru Timnas Indonesia pengganti Soemarji. Adapun saat ini, ada 2 sosok manajer yang masih bekerja di PSSI. Mereka adalah Ahmed Zaki Iskandar selaku manajer Timnas Indonesia U17 dan Galih Dimuntur Kartasasmita yang bertugas sebagai manajer Timnas Putri Indonesia. Kemungkinan besar sosok pengganti Soemarji akan terlihat pada Maret di tahun depan. Sejauh ini, belum ada. Mungkin kebutuhannya nanti pas FIFA Series 2026 yang digelar pada Maret mendatang. Pasti nanti setelah pelatih baru hadir, akan ada manajer. Terang Arya Sinulinga. Ya, Soemarji memutuskan mundur dari jabatannya itu dan fokus sebagai ketua badan tim nasional. Selama ini, fokus Soemarji terbagi 2, yaitu menjabar manajer Timnas Indonesia senior dan ketua BTN yang harus konsentrasi juga di Timnas junior putra ataupun putri. Kami sudah menerima surat pengunduran Pak Soemarji. Pasti nanti akan ada manajer baru, kata Arya. Ya, selain Soemarji, Arya juga bicara tentang nasib Jordi Cruyff yang menjabat sebagai penasehat teknis PSSI. Kata Arya, Jordi Cruyff masih bekerja untuk PSSI. Ya, sebelumnya media Belanda mengabarkan bahwa Jordi Cruyff akan meninggalkan posisinya di PSSI dan bergabung ke Ajax Amsterdam, di mana Jordi Cruyff diminta untuk menjadi direktur teknik klub asal Belanda tersebut. Jordi Cruyff masih sama kami. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya, tutur Arya Sinulinga. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.